Ya Allah subhanahu wa ta'ala ila ruh Sultaniyah Muhammad Irhamsyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ghafir li Muhammad Irhamsyah warhamhu wa'afihi wa akrim nusla wasi madkhalah wa nakihi mutayyak wa nakis sablam Abdul Hudar khair min dar wa khalan khair wa zawjatun khair. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tentunya ini adalah hal yang sudah menjadi ketentuan Allah. Apa yang telah menjadi takdir, apa yang telah dicatat oleh Allah, itulah yang akan terjadi. Anta turid, ana urid, Allahu yaf'alu ma yurid. Kita menginginkan, kau ingin, saya ingin seperti ini, tapi Allah penentu dari apa yang kita inginkan. InsyaAllah seperti apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Dandim, beliau mati dalam keadaan InsyaAllah digolongkan sebagai orang syuhada. Kenapa? Salah satu ciri orang yang mati syahid adalah orang yang mempertahankan. Ini bukan mempertahankan keluarganya, bukan mempertahankan dirinya, tapi untuk mempertahankan kita semua, mempertahankan keutuhan negara yang kita cintai. Dan insya Allah kalau keluarga yang ditinggalkan ikhlas, kalau bapak, ibu, saudara, semua keluarga ikhlas dengan kepergian ananda kita. Wahai firman Allah dalam hadis qudsi, siapa yang ikhlas ketika Allah mengambil orang yang dicintainya, maka tiadalah balasannya kecuali surga jannah. Itu satu. Makanya tiadalah kalimat yang pantas untuk kita ucapkan kecuali kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya Allah. Kita ini adalah milik Allah. Dan tiadalah tempat kita kembali kecuali hanya kepada Allah. Pak Ayub, Nabi Ayub pernah diuji oleh Allah. Apa ujiannya Ayub? Nabi Ayub itu adalah salah seorang Nabi Allah yang taat patuh kepada Allah, dan juga Nabi Allah yang termasuk juga orang kaya, dan juga Nabi Allah yang banyak anaknya. Suatu ketika iblis datang kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, hambamu itu Ayub rajin beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena dia masih kaya, banyak harta bendanya. Andaikan dia jadi bangkrut, habis harta bendanya, yakin dan percaya Ayub tidak akan beribadah lagi kepadamu ya Allah. Ketika itu Pak, harta bendanya Ayub habis, bangkrut. Tapi toh Nabi Ayub masih beribadah kepada Allah. Toh ibadahnya Ayub tidak berubah seperti biasa, bahkan malah meningkat. Datang lagi iblis kepada Allah, ya Allah ya Rabb, okelah Ayub masih beribadah kepadamu ya Allah. Kalaupun sudah habis harta bendanya, tapi dia masih ada anaknya yang menopangnya, masih ada anaknya yang membuat dia bahagia. Andaikan semua anaknya juga itu meninggal, yakin dan percaya ya Allah, dia tidak akan menyembahmu lagi. Dalam salah satu penjelasan, Ayub itu punya anak 40 Pak. Coba bayangkan Pak, Ayub punya anak kurang lebih 40. Hari itu mati semua. Coba bayangkan
Ujian Allah kepada Nabi Ayub luar biasa, Pak. Tapi toh Nabi Ayub masih tetap beribadah kepada Allah, malah menjadikan itu sebagai dorongan untuk lebih meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Datang lagi iblis kepada Allah, ya Allah ya Rabb, Ayub hambamu itu masih beribadah kepadamu ya Allah. Oke, dia habis hartanya, anaknya habis mati ya Allah, masih tetap beribadah kepadamu. Kenapa? Karena dia masih sehat. Andaikan dia jatuh sakit, yakin tidak akan pernah lagi menyembah ya Allah. Ayub diuji lagi oleh Allah dengan sakit, penderitaan yang sakit. Begitu kerasnya penyakitnya Ayub, tinggal hatinya yang tidak dimakan ulat. Coba bayangkan, karena memang itu permintaannya Nabi Ayub. Ya Allah ya Rabb, kalau engkau memberikan aku penyakit, maka silahkan engkau berikan penyakit kepadaku, tapi janganlah engkau rusak hatiku. Karena kalau hatiku yang rusak ya Allah, bagaimanalah saya bisa mengingatmu? Ayub penuh dengan ulat, Pak. Sampai istrinya sendiri Ayub meninggalkan Nabi Ayub. Tapi toh Nabi Ayub tetap beribadah kepada Allah. Nabi Ayub tetap menyembah kepada Allah. Nabi Ayub tidak menjadikan itu sebagai untuk kendor dari ibadahnya kepada Allah. Pak, kepada siapa lagi iblis datang? Iblis datang kepada Ayub. Ayub, tidak mentuna suka ku itu Allah Ta'ala, tidak mentuna suka ku itu Tuhan. Kenapa? Anakmu habis mati, hartamu habis, jatuh bangkrut, sekarang kau sakit. Apa kata Ayub? Ya iblis, saya dan apa yang saya punya iblis adalah milik Allah. Saya dan apa yang saya punya iblis hanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala serahkan kepada Allah. Makanya di dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak, insyaallah Bapak Wahid, tidak ada yang sedih jika kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Tidak ada yang tidak sedih ketika kita ditinggalkan dengan orang yang begitu kita sayangi. Jangankan kita Nabi saja, ketika ditinggalkan oleh anak cucunya yang dia sayangi, dia juga meneteskan air mata, Pak. Namanya manusia, Pak. Nabi juga muncul sifat kemanusiaannya, merasa sedih ketika ditinggalkan dengan orang yang dicintainya, tapi dia kembalikan kepada Allah. Semua itu adalah milik Allah, semua adalah titipannya Allah. Kalau Allah yang menitipnya dan mau mengambilnya, tidak ada yang. Maka apa yang terjadi pada anak kita ini, Muhammad Ardian Firmansyah Dirhamsyah, ya, apa yang terjadi pada anak kita dengan kejadian tadi subuh, itu adalah jalan, itu adalah jalannya untuk sampai pada ajalnya. Karena kita semua tidak tahu, Pak, kita nanti meninggalkan dunia ini dalam keadaan apa. Kita nanti semua yang hadir sini, kita belum tahu kita meninggalkan nanti dunia dalam keadaan bagaimana. Coba kita lihat. Kalau anak kita ini mati dalam keadaan seperti itu, tapi insya Allah masih bisa kita lihat mayatnya besok, insya Allah. Tidak. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mati ketika sementara lepas landas kapalnya? Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mati dalam keadaan gempa yang tidak bisa lagi ditemukan mayatnya? Pak, ini adalah ujian. Dan tidak ada satupun yang hidup di dunia ini tanpa ujiannya Allah. Kenapa? Karena Allah ingin melihat liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah ingin melihat, Allah ingin tahu sampai di mana kita ini punya amal. Apakah setelah Pak Wahid ini diuji dengan anaknya seperti ini tidak kendor ibadahnya kepada Allah? Apakah setelah Pak Wahid bersama keluarganya diuji seperti ini, dia justru tidak melupakan Allah, tapi justru akan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah? Insya Allah itulah orang yang berhasil.
Makanya Pak, ketika kita diberikan oleh Allah yang namanya kemewahan, jangan lupa diri. Ingat, itu titipannya Allah. Ketika Allah memberikan kepada kita yang namanya kesedihan, jangan pernah berkecil hati. Boleh jadi ada yang Allah simpankan, ada yang Allah akan pertemukan kita yang mungkin jauh lebih baik. Dan yakin semua yang terjadi ada hikmah di balik itu semua. Saya teringat dengan kisah perjalanan Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Ketika itu Nabi Musa mau ikut kepada Khidir. Itu Nabi Khidir diberi kelebihan oleh Allah, bisa mengetahui apa yang akan terjadi, yang akan datang. Jauh sebelum terjadi hal itu, Khidir sudah tahu. Musa mau ikut dalam perjalanannya Nabi Khidir. Kata Khidir, Musa, kamu tidak akan bisa bersabar dengan keadaan yang kita jumpai di perjalanan. Tapi apa jawabnya Musa? Saya akan bersabar. Oke, kita lanjut perjalanan. Dalam perjalanannya Nabi Musa dengan Khidir, dia menjumpai sebuah kapal yang besar, yang megah. Apa perintahnya Khidir? Musa, rusak, bocor itu kapal. Musa bertanya, kok kapal yang begitu bagus, kenapa mau dirusak? Kata Khidir, laksanakan saja. Pas Musa laksanakan. Setelah itu lanjut perjalanan. Di tengah perjalanan dia menjumpai seorang anak-anak yang masih belum balik. Ya mungkin umur 9-10 tahun, belum balik. Apa kata Khidir? Musa, bunuh Tuhan. Tambah heran lagi Musa, kenapa anak yang masih belum balik, belum tidak ada dosanya, kenapa disuruh untuk bunuh? Kenapa? Bunuh saja. Dia bunuh. Setelah itu lanjut perjalanan lagi, dia menjumpai sebuah rumah yang begitu megah besar. Apa kata Khidir? Musa, bakar itu. Wah, 3 kejadian dalam perjalanan Khidir dengan Musa. Setelah sampai pada saatnya akan berpisah Nabi Musa dengan Khidir, kata Khidir kepada Musa, kita akan berpisah saat ini. Di tempat ini kita akan berpisah Musa. Tapi saya akan menjelaskan kepadamu, kenapa saya suruh kau rusaki itu kapal. Kenapa saya suruh kamu bunuh itu anak. Kenapa saya suruh kamu bakar itu rumah. Yang pertama, kenapa saya suruh engkau merusak itu kapal. Karena setelah ini akan ada seorang penguasa, seorang raja yang otoriter, seorang penguasa yang akan mengambil semua haknya orang-orang, akan mengambil haknya orang yang baik-baik, dia akan ambil. Dan kalau kapal ini tidak baik, rusak, yakin dia tidak akan mengambil kapal ini. 1, 2, kenapa saya suruh bunuh itu anak? Karena anak itu kalau nanti besar dia akan mengkafirkan orang tuanya. Sebelum dia kafirkan orang tuanya dan sebelum dia balik, maka lebih baik dibunuh daripada dia kafirkan orang tuanya. Kenapa saya suruh kau bakar itu rumah? Karena di rumah itu ada anak yatim yang belum besar, dan di situ ada harta benda, ada hartanya begitu banyak. Kalau tidak dibakar, maka boleh jadi hartanya itu akan diambil oleh orang lain, akan diambil oleh keluarganya, dan kalau itu dibakar akan tertimbuni dan akan didapatkan nanti anaknya setelah besar dewasa. Ada hikmah di balik itu. Tanya Pak, innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Karena itulah Bapak keluarga besar, Bapak Wahid, mari kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kita dan apa yang kita miliki adalah milik Allah. Insya Allah, yakin dan percaya ada hikmah di balik itu semua.
Anak kita meninggalkan kita, dan mati bukan hanya mati begitu saja, tapi mati dalam keadaan menjalankan tugas. Yakin insya Allah, siapa yang mati dalam keadaan menjalankan tugas, itu dikategorikan seorang yang mati syahid. Orang yang mati syahid insya Allah, jaminan Allah adalah surga Jannatul Naim. Dan semoga insya Allah kita semua keluarga Wahid bersama ibu, bersama keluarga yang lain insya Allah akan ditempatkan di sisi Allah di tempat yang begitu mulia dengan surga Jannatul Naim. Bapak Ibu, ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan.